Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Dalam pemilihan ini, dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali dalam ibadah hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kita memasuki hari Minggu ini dan memberikan waktu kita untuk menyembah Dia. Dengan penuh sukacita, dengan hati yang penuh rasa syukur, mari menaikkan puji-pujian kita bagi Dia, Allah yang bangkit itu. Bagi Tuhan kita yang bangkit. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Malaikat membuka batu kuburnya.
kita yang hidup. Amin, mulia bagi Tuhan kita yang bangkit. Ayat panggilan ibadah kita, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita penuh ucapan syukur karena Allah yang kita percaya bukan Allah yang mati di dalam kubur. Dia Allah yang bangkit, yang memberikan kemenangan, memberikan sukacita dan harapan bagi kita semua. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Sebab Tuhan maha besar, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita akan medley pujian dengan lagu Sebab Tuhan maha besar. Mari dengan sukacita bawa puji-pujianmu bagi Allah kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Yes, Dia layak kita puji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Dia. Mari besarkan nama Dia, sebab Dia yang layak kita puji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Yes, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Yes, kuasanya sudah terbukti bagi kita semua. Pada kita, sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Mari kita ceritakan kemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan kita maha besar, Tuhan maha besar dan sangat
Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan. Pembacaan kali ini diambil dari Injil Yohanes, pasal 20 ayat 11 sampai ke 18. Saya akan membaca ayat 11, Bapak Ibu silahkan membacakan ayat yang ke-12. Demikian seterusnya secara bergantian sampai ke 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan, kita kembali membaca bagaimana kisah Maria Magdalena bertemu dengan Yesus yang bangkit. Dan saat ini Yesus yang bangkit itu pun mau bertemu dengan kita. Dia mau kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Mengakuinya di hadapan Dia dan meminta pengampunannya. Kita akan mengiringi pengakuan dosa kita dengan pujian seputih salju. Mari minta Dia mengampuni kita. Yesus Tuhanku, ku disempurnakan agar rahmat-Mu hidup di dalamku. Hancurkan segala yang kudewakan, sucikan hatiku seperti salju. Seperti salju, ya seperti salju. Sucikan hatiku seperti salju. Ayat yang ketiga. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu, di hadapan kakimu ku berteluh. Basuhlah dosaku dengan darah-Mu, sucikan hatiku seperti salju. Seperti salju, ya seperti salju. Sucikan hatiku seperti salju. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu. Dan biarlah noda kita menyelimuti kita. Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita. Yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan
Allah kita. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari naikkan pujian ini, ayat yang keempat. Dia Yesus Tuhan kita, Dia sabar menunggu kita. Yesus Tuhanku, ku sabar menunggu. Datang padaku, buat berhidup baru. Yang datang padamu, takkan tolakkan. Sucikan hatiku seperti salju. Pada hambanya saya persilahkan. Seperti salju, Yesus putih salju. Sucikan hatiku seperti salju. Biarlah firman Tuhan, ayat bimbingan yang tadi kita dengarkan boleh menuntun setiap kita. Bahwa seringkali kita anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita sering tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Mari saat ini di hadapan Allah yang Maha Kudus kita datang dengan hati yang gentar, mohon ampun atas setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Dan kita mohon kekuatan dan pembaharuan daripada Tuhan. Mari ambil waktu kita akui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena dosa dan pemberontakan kami ya Tuhan 2000 tahun yang lalu, Kau berinkarnasi menjadi manusia, menderita, mati di kayu salib. Sungguh ya Tuhan, kami tidak layak menerima semua yang telah Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Namun Engkau menganugerahi kami sesuatu yang begitu istimewa. Kematian-Mu ya Tuhan menyelamatkan setiap kami. Kasih-Mu sungguh ya Tuhan, tiada terkira. Sungguh amat besar bagi setiap kami. Bahkan Engkau bangkit ya Tuhan untuk menyatakan kemenangan-Mu atas maut. Dan kami pun menjadi orang-orang yang menang atas Engkau ya Tuhan. Menang bersama-sama dengan Engkau. Namun ya Tuhan, acap kali seringkali dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kami sadar kami punya Allah yang bangkit. Seringkali kami hidup tanpa pengharapan. Kami hidup penuh dengan kegentaran. Padahal Engkau Allah yang sudah bangkit bagi kami 2000 tahun yang lalu. Seharusnya memberikan kami pengharapan dan kekuatan hidup dalam iman di dalam Engkau. Seringkali dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan, kami tidak menyadari Engkau Allah yang bangkit dan hidup dengan kami. Dengan sengaja bahkan berbuat dosa. Ampuni kami. Di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau tahu apa yang menjadi perbuatan kami, apa yang dalam hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mohon ampun. Dan di hadapan Engkau Tuhan, kami juga memohon Engkau Allah yang mengampuni, memulihkan, memperbaharui kami kembali. Biarlah dengan hati yang baru kami boleh hidup menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dan pembaharuan yang Kau berikan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa.
Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Setiap kita yang telah diampuni dosanya, biar dengan amat heran kita melihat kasih Tuhan yang amat ajaib, lebar dan besar. Sungguh amat ajaib, kasih Tuhan amat ajaib. Kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh. Sungguh heran dan ajaiblah, sungguh heran dan ajaiblah, ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah, ku di taman Getsemani, di taman Getsemani, taat kehendak Bapa, rela korbankan darahnya, mati menggantikanku. Sungguh heran amat ajaib dan ajaiblah, ku diselamatkannya. Sungguh heran dan ajaiblah, ku diselamatkannya. Yang bersyukur Dia menyelamatkan setiap kita. Oleh sebab itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari saat ini bersama dengan gereja di segala abad, segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari dengan hati yang haus, hati yang lapar untuk diisi dan dipuaskan oleh firman-Nya. Kita penuh konsentrasi, mempersiapkan diri kita. Kita akan menyanyikan pujian, penuhilah pialaku. Di tepi sungai mencari yang puaskanku, ku dengar Tuhan berkata, engkau tak akan dahaga pula.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi seperti pujian yang baru saja kami naikkan. Kami menyadari bahwa hanya Engkaulah yang dapat memuaskan hidup kami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu yang boleh memuaskan kehidupan kami dan meneguhkan serta menguatkan setiap kami. Tenangkan kami sejenak untuk kami boleh menyimak dan boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari bersama-sama saya undang kita semua untuk membuka di dalam Yohanes 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Tema kita hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jikalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya buat kita semua. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebelum saya melanjutkan pembahasan firman Tuhan, saya ingin memperlihatkan satu foto, saudara. Saudara, siapakah dia, saudara? Tentu bukan suami saya ya, saudara ya. Ada yang tahu? Wah, Del Piero ya. Kita tahu bersama gitu ya. Ini adalah Alessandro Del Piero. Kayaknya sebagian dari kita pencinta sepak bola ya, sehingga kita tahu siapa dia. Ya, saudara, dia adalah salah satu gitu ya legenda dari Juventus ya. Klub yang sangat terkenal itu. Saudara, dia dikenal sebagai pangeran kota Turin di Italia. Disebut Il Pinturicchio. Mengapa, saudara? Karena dia dianggap sebagai seniman sepak bola yang menciptakan keindahan di sepak bola. Saudara, pada tahun 2006, saudara, Juventus mengalami masa yang kelam. Karena pada saat itu Juventus tersandung kasus Calciopoli, yaitu kasus suap wasit dan korupsi, saudara. Sehingga pada saat itu Juventus, klub yang kelas atas, klub Serie A, saudara, itu harus mengalami downgrade ke Serie B, saudara. Sehingga pada saat itu banyak pemain bintang, saudara, akhirnya hengkang atau keluar daripada klub itu. Karena pada saat itu klub sedang mengalami masa-masa kelam, sehingga banyak para bintang akhirnya memutuskan untuk keluar. Saudara, tapi menarik sekali pada saat itu, di masa-masa sulit seperti itu, Del Piero, saudara, dia tetap setia pada klubnya. Saudara, hingga ada satu statement, saudara, dia katakan demikian.
Silakan mengambil keputusan. Namun saya akan tetap di sini meski bermain tanpa gaji. Sekalipun Juventus telah membawaku saat muda, kini saatnya saya membawa Juventus kembali. Saudara, menarik sekali ya. Di tengah masa-masa yang sulit, dia berkata dia tetap mengambil keputusan untuk tetap berada di klub Juventus. Meskipun bermain tanpa gaji sekalipun, dia akan tetap bersama Juventus karena Juventus telah membawanya saat muda dan karenanya saat ini ia akan membawa Juventus kembali. Saudara, menjadi pertanyaan buat kita, mengapa seorang Del Piero bisa sampai begitu setianya kepada klubnya? Padahal pada saat itu ya tidak ada yang mau bergabung dengan klub Juventus karena tersandung kasus. Saudara, cuma ada satu alasan bagi Del Piero, saudara. Apa alasannya? Karena dia sangat mencintai klubnya. Dia sangat mencintai klubnya. Sehingga dia tetap setia sekalipun banyak orang justru meninggalkan Juventus di masa-masa yang sulit. Saudara, demikian juga halnya dengan Maria Magdalena yang dicatat di dalam bagian ini. Saudara, karena cintanya kepada Tuhan, dia tetap setia. Sekalipun kita tahu pada saat itu Tuhan Yesus sudah dinyatakan dia mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu hari ini kita akan belajar mengenai dua hal melalui kehidupan seorang yang bernama Maria Magdalena. Yang pertama, saudara, kasih karunia Allah itu mendorong orang percaya hidup setia bagi Allah. Yang pertama, kasih karunia Allah mendorong orang percaya hidup setia bagi Allah. Saudara, saya percaya bukanlah sebuah kebetulan jikalau Yohanes menyoroti Maria Magdalena di samping perempuan-perempuan lain yang turut mendatangi kubur Yesus pada saat itu. Saudara, saya percaya Yohanes ingin menonjolkan kualitas daripada Maria Magdalena. Saudara, apa itu? Tentang kesetiaannya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Markus 16 ayat 9, maka kita akan mendapati bahwa Maria Magdalena yang dimaksudkan dalam bagian ini itu adalah perempuan yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus ketika ia dirasuk oleh roh jahat. Perhatikan Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pada pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi Maria yang dicatat di dalam bagian ini adalah Maria yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari kerasukan roh jahat, saudara. Saudara, saya percaya saudara, seseorang yang telah dirasuk oleh roh jahat hidupnya tidaklah mudah. Hidupnya tentu dia sangat bergumul, dia merasa lelah, dia merasa capek, dia merasa putus asa, hidup tanpa pengharapan. Orang yang dirasuk oleh roh jahat bukanlah hidup yang mudah, saudara. Sehingga ketika di tengah-tengah kelelahan dia, di tengah keputusasaan yang begitu mendalam, di tengah tanpa pengharapan, saudara, Tuhan Yesus datang dan membebaskannya. Saudara, saya percaya ketika dia dibebaskan oleh Tuhan, dia merasakan rasa syukur yang melimpah di dalam hidupnya. Ia merasakan hal yang begitu luar biasa karena Tuhan telah menjamah dan melawat hidupnya. Karena itu kalau kita melihat saudara, ketika dia sudah dibebaskan, dia diberikan kehidupan yang baru, dia mendapatkan pengharapan yang baru, maka saat itu juga dia berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Saudara, hal ini dapat kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat,
dan sebagainya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, ini adalah sebuah wujud cinta Maria kepada Yesus yang telah membebaskan dia. Sehingga pada saat itu ketika dia merasakan bagaimana Tuhan telah mengubah hidupnya. Yang tadinya putus asa, yang tadinya tidak punya harapan. Tetapi dia hidup baru, dia punya harapan yang baru. Akhirnya itulah yang mendorong dia untuk rindu melayani Tuhan dengan segala apa yang dimilikinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak sampai pada bagian itu. Kalau kita lihat lebih lanjut, saudara, di dalam keempat Injil, baik itu Matius 27 ayat 56, Markus 15 ayat 40, Yohanes 19 ayat 25, dan Lukas, itu mencatat bahwa kesetiaan Maria tidak hanya ditunjukkan ketika dia melayani dengan segala kekayaannya, saudara, tetapi dia juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mulai dari Tuhan Yesus disalib hingga pada kebangkitannya. Saudara, menarik bukan? Maria Magdalena ketika dia mengalami Tuhan secara pribadi, dia mau melayani Tuhan dengan sungguh, bahkan sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan hingga pada kebangkitannya. Padahal kalau kita mau bercermin, saudara, ketika pada Tuhan Yesus disalibkan, justru para murid meninggalkannya. Tetapi Maria Magdalena dicatat oleh firman Tuhan, justru dia mendampingi Tuhan Yesus sampai di kayu salib hingga pada kebangkitannya. Saudara, kita mulai bercermin. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan lainnya, bukankah ada juga orang yang seperti Maria Magdalena yang hidupnya, yang tadinya sengsara, hidupnya di dalam kegelapan, tetapi Tuhan akhirnya membawa dia kepada keselamatan, hidup yang baru, penuh dengan pengharapan. Tapi toh akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Siapa itu, saudara? Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan lain, kita menemukan ada 9 orang dari 10 orang kusta yang Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan hidup yang baru, saudara. Tetapi hanya ada 1 orang kusta yang kembali kepada Tuhan untuk berterima kasih. Saudara, sama halnya dengan Maria Magdalena. Dia sungguh memaknai bagaimana Tuhan telah menjamah hidupnya. Tuhan telah menyelamatkan hidupnya. Sehingga sebagai wujud rasa terima kasihnya, dia sangat bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dia mau melayani Tuhan. Bahkan dia mendampingi Tuhan Yesus hingga di atas kayu salib dan ketika kebangkitannya. Saudara, kita melihat bagaimana kesetiaan Maria Magdalena ini, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan dia hak istimewa, memberikan dia privilege, saudara. Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kalau kita melihat di dalam Yohanes 20 ayat 1, saudara, dikatakan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Pada hari pertama minggu itu, saudara perhatikan, pada hari pertama minggu itu artinya hari setelah Sabat. Bahkan dikatakan kalau di dalam berbagai tafsiran komentari, saudara, dikatakan itu diperkirakan pada jam 4, saudara. Kebayang, saudara, ketika pagi-pagi benar tidak ada orang, dia datang ke kubur Yesus. Itu menunjukkan betapa Maria itu begitu mengasihi Tuhan. Dia begitu merindukan Tuhan. Segera setelah Sabat itu berakhir, dia langsung berlari ke kubur Yesus. Untuk apa, saudara? Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa ia bersama Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Saudara, ini menunjukkan betapa dia rindunya, betapa dia mengasihi Tuhan Yesus sehingga dia datang pagi-pagi benar. Padahal para murid pada saat itu justru tidak ditemukan di kubur Yesus. Justru pertama kali yang datang adalah para perempuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu ketika Maria datang bersama perempuan lain, melihat kubur Yesus karena dia akan meminyakinya, apa yang didapati Maria pada saat itu, saudara? Justru kubur itu telah kosong. Tuhan Yesus tidak ada di sana.
Sehingga mereka beranggapan bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dicuri. Karena itu segera setelah itu ia berlari saudara. Dia mendatangi murid Yesus yaitu Simon Petrus dan murid yang dikasihi Tuhan Yesus yaitu Yohanes. Mereka katakan kepada Simon Petrus dan Yohanes bahwa tubuh Yesus telah dicuri. Saudara, yang menarik sekali ketika kita tahu gitu ya bahwa tubuh Tuhan Yesus dicuri, harusnya Maria ya sudah gitu ya. Akhirnya dia pulang ke rumah saudara. Tetapi firman Tuhan tidak mencatat demikian saudara. Maria dikatakan dia kembali ke kubur itu. Saudara kebayang ya saudara, Maria kembali ke kubur itu. Padahal dia tahu tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ. Saudara, kenapa Maria itu kembali ke kubur Yesus? Karena dia tidak rela tubuh Yesus itu dicuri orang lain. Saudara, dikatakan di dalam bagian ayat yang 11 dikatakan demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara, ini adalah satu ungkapan bagaimana dia begitu bersedih hati, bersusah hati. Dia sambil meratap saudara. Dikatakan kata menangis di dalam bahasa aslinya saudara itu menggunakan kata klaio. Di dalam bahasa aslinya itu berupa ratapan. Dikatakan ratapan yang nyaring. Jadi ini bukan tangisan yang biasa saudara. Tapi Maria sungguh-sungguh meratapi bahwa tubuh Yesus itu dicuri orang. Saudara, ada begitu banyak penafsiran saudara. Tetapi yang pasti saudara, kenapa Maria begitu bersedih hati? Karena dia takut tubuh Yesus saat itu akan mengalami penganiayaan. Kenapa saudara? Karena pada zaman itu kalau kita lihat konteksnya saudara, banyak terjadi penganiayaan orang mati. Salah satunya kalau kita baca di dalam 1 Samuel 31 ayat 10 saudara. Ketika orang-orang Filistin mendapati mayat Saul dan ketiga anaknya saudara, orang Filistin pada saat itu memancung kepala Saul dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Shean sebagai tanda apa saudara? Sebagai tanda penghinaan untuk merendahkan orang tersebut. Saudara, karena itu Maria pada saat itu dia tidak rela dan dia begitu takut saudara. Jikalau tubuh Tuhan Yesus dicuri dan akan diperlakukan seperti itu. Dia tidak rela Tuhannya direndahkan orang. Dia tidak rela Tuhannya mendapatkan penganiayaan seperti itu. Saudara, ini menunjukkan betapa Maria begitu mengasihi Tuhan. Dia sangat sayang kepada Tuhan Yesus sehingga dia tidak rela Tuhan Yesus diperlakukan demikian. Saudara, kita melihat mengapa Maria sampai di titik ini. Itu semata-mata karena Maria terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Dia yang dulunya hidup di dalam kegelapan, dibawa kepada terangnya ajaib. Hidupnya dulu tanpa pengharapan, hari ini dia mendapatkan pengharapan. Sekalipun saudara, Tuhan Yesus pada saat itu mati. Saudara, kita tahu dengan betul. Ketika para murid dan banyak orang itu mengikut Yesus. Semata-mata karena mereka mengingat atau merindukan saudara. Bahwa Yesus akan menjadi Mesias yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Tapi kalau kita lihat saudara. Kenyataannya Tuhan Yesus pada saat itu dia mati di atas kayu salib. Saudara, tentu pada saat itu ada begitu banyak orang yang kecewa kepada Tuhan Yesus. Dan saya percaya saudara, sebagai manusia normal, Maria pun mengalami mungkin rasa sedih dan kecewa. Karena dia tidak datang sebagai sang Mesias seperti yang dijanjikan. Saudara, tetapi sekalipun demikian saudara, Maria tidak seperti murid-murid yang telah meninggalkan Tuhan Yesus ketika tahu Tuhan Yesus telah mati. Tetapi Maria tetap setia mengikut Tuhan. Bahkan dia datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Itu menunjukkan betapa dia mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Dan seharusnya saudara, orang yang mengalami kasih anugerah Tuhan yang luar biasa, seharusnya mampu mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Saudara, menjadi pertanyaan kita, adakah kita
orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak hanya bangkit. Kita tahu dibandingkan dengan para murid pada waktu itu, kita tahu dengan pasti Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara. Dia telah mati tapi dia juga bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, apa arti kematian dan kebangkitan Kristus bagimu dan bagi saya? Saudara, bukankah ketika kita menerima Kristus, kita menyadari hidup kita yang tadinya pantas untuk binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal, saudara. Bukankah seharusnya kita juga mengalami hal yang seperti Maria lakukan? Yaitu kita boleh setia apapun yang terjadi. Kita tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Tapi numpang tanya, saudara, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika doa kita bahkan tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita harapkan, adakah engkau dan saya tetap setia mengikut Tuhan? Saudara, bukankah hari ini ada begitu banyak orang-orang percaya ketika diperhadapkan dengan begitu banyaknya pergumulan, ketika diperhadapkan doa-doanya tidak terjawab, dia pergi meninggalkan Tuhan. Saudara, kita perlu kembali melihat Maria Magdalena. Pada saat itu dia hanya tahu Tuhan Yesus itu sudah mati, saudara. Tetapi di tengah kesedihan, di tengah kekecewaannya, dia tidak sekali-kali meninggalkan Kristus. Bagaimana dengan setiap kita? Kita yang sudah tahu, saudara, tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Masakah kita mau meninggalkan Tuhan Yesus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Kau Tetap Allah. Dikatakan di dalam bagian lagu ini, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dari dulu sampai selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tapi Engkau tetap Allah. Tiada yang lain, hanya Engkau Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Di sela-sela saya sedang mengerjakan khotbah saya, saudara, saya mulai bertanya kepada diri saya. Saya pintar untuk berkhotbah. Saya pintar untuk berkata-kata. Tapi ketika saya mendapati hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang saya harapkan,
Apakah saya masih bisa tetap setia sama seperti Maria Magdalena? Saudara, bukankah akhirnya saya menemukan manusia itu mudah sekali untuk berubah. Ketika ada permasalahan di dalam hidup, ketika ada pergumulan hidup yang bertubi-tubi, kita mudah sekali untuk marah dan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita bercermin, saudara, akan karya Kristus di atas kayu salib yang menebus saya dan saudara, bukan pada saat kita baik, saudara, tapi pada saat kita justru di tengah-tengah kita bermain-main di dalam dosa. Tapi Dia adalah Allah yang tetap sama, Allah yang menebus saya dan saudara, Allah yang tidak pernah membuang saya dan saudara. Tak pernah sekalipun, saudara, Dia berubah setia terhadap saya dan saudara. Saudara, jikalau hari ini kita melihat bagaimana Maria Magdalena itu begitu bisa setia kepada Tuhan, itu semata-mata karena dia telah mengalami anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, bukankah engkau dan saya juga telah mengalami anugerah yang sama seperti Maria Magdalena? Adakah engkau dan saya ditemui tetap setia di tengah segala problema hidup yang kita alami? Yang kedua, kasih karunia Allah mengubah prioritas orang percaya dari diri kepada Allah. Kasih karunia Allah mengubah prioritas orang percaya dari diri kepada Allah. Saudara, perhatikan ayat ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara, saya percaya saking senangnya Maria, saudara, pada saat itu gitu ya, ketika dia sadar bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia sadar bahwa Tuhan ada, Tuhan bangkit, saudara, dia langsung memegang Tuhan Yesus. Saudara, di dalam terjemahan LAI, kata memegang ini itu menggunakan kata yang sangat baik, bahkan lebih baik dibandingkan, saudara, dengan bahasa Inggrisnya itu touch me not. Kadang-kadang, saudara, kalau kita ngomongin cuman sekedar menyentuh gitu ya, itu cuman menyentuh begini ya, saudara ya, bukan memegang. Kalau memegang tuh lebih kelihatannya ada gitu ya, sesuatu yang dia pegang gitu ya, nggak cuman sekedar dia menyentuh seperti ini, saudara. Saudara, di dalam bahasa aslinya kata memegang ini menggunakan kata haptomai yang berarti to cling to or to take hold of, saudara. Bahkan di dalam kata kerjanya itu menggunakan kata present middle imperative with genitive case. Apa maksudnya? Jadi ketika Maria sadar itu Tuhan Yesus, dia nggak sekedar memegang biasa, saudara, tetapi dia memeluk dengan erat, saudara. Jadi menarik sekali ya, saking dia sangat rindu kepada Tuhan Yesus, dia sangat excited ketika melihat Tuhan Yesus, dia dikatakan dia memegang begitu eratnya, saudara. Sehingga A.T. Robertson, saudara, seorang sarjana Yunani, mengatakan bahwa memegang di sini itu artinya Tuhan Yesus sedang berkata gitu kan, abis itu Tuhan Yesus bilang gini, ketika Maria itu memegang dengan erat, Tuhan Yesus berkata jangan gitu ya, jangan menyentuh, jangan memegang aku gitu ya. Itu menunjukkan bahwa Maria nggak sekedar ya tadi gitu ya memegang begitu, tapi memeluk, sehingga kata Robertson itu dikatakan Maria tuh begitu melekat erat gitu ya dengan Tuhan Yesus. Jadi kebayang ya, sangat erat dia memegang Tuhan Yesus. Tapi menarik sekali, saudara, ketika dia sedang senengnya, dia bahagianya, dia ketemu dengan Tuhan Yesus, yang dia pikir itu mati, tiba-tiba ada bersama dengan dia, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata apa? Jangan memegangnya. Jangan memegangnya gitu ya. Dia katakan Maria jangan memegang dia gitu ya. Saudara, kebayang perasaan Maria pada saat itu. Dia lagi seneng-senengnya, dia lagi happy-happynya. Ini orang yang dia nanti-nantikan ada bersama dengan dia. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata jangan pegang.
Kira-kira gimana perasaan Bapak Ibu gitu ya? Kita bayangkan misalnya gitu ya. Ada saudara kita yang meninggal dunia gitu ya. Atau pasangan kita lah ya. Pasangan kita meninggal dunia, kita lagi bersedih di tengah kuburan gitu ya. Tiba-tiba dia ada bersama dengan kita. Dan kita langsung seneng ya, kita memeluk dia. Tiba-tiba dia bilang gini, jangan pegang. Lepaskan istilahnya ya, lepaskan. Saudara, gimana perasaan saudara? Tentu sedih bukan? Tentu kecewa bukan? Tentu bertanya-tanya, kok dia nggak boleh memegang, saudara? Tapi menarik sekali, saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tidak dicatat Maria itu menjadi marah gitu ya. Biasa kalau kita baperan gitu ya, istilah anak-anak zaman sekarang gitu ya. Ketika dia lagi semangat 45 gitu ya, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang jangan pegang dia. Tentu hatinya hancur bukan? Tapi Maria di situ nggak ditulis sama firman Tuhan bahwa dia hancur hati, dia bersedih, langsung dia pulang ke rumah, saudara. Enggak, saudara. Saudara, bahkan setelah itu Tuhan Yesus berkata di ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, ketika Tuhan Yesus ngomong begitu langsung Marianya pergi, saudara. Jadi kebayang ya, dia harusnya hati Maria itu hancur ketika Tuhan Yesus bilang jangan pegang. Secara logika manusia harusnya Maria bersedih, marah, hancur hatinya, pergi pulang gitu ya. Karena seakan-akan Tuhan tuh kurang berperasaan sama dia. Seakan-akan Tuhan tidak peduli dengan perasaan Maria, saudara. Saudara, tapi kalau kita mau ngomong, perhatikan kata pergilah. Itu menunjukkan tidak ada penundaan. Sebuah kata gitu ya, tidak ada penundaan. Tuhan Yesus katakan pergilah, jangan pegang, tapi pergilah. Saudara, berarti ada urgensi. Berarti ada prioritas yang Tuhan Yesus mau katakan kepada Maria. Tuhan Yesus katakan pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Tentang apa, saudara? Tentang kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Saudara, Tuhan Yesus di dalam bagian ini justru mengasihi Maria. Tuhan Yesus mengingatkan Maria, saudara, bahwa ada hal yang jauh lebih penting. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak ada harapan karena mereka tahu waktu itu para murid sedang putus asa, para murid sedang sedih, kecewa, saudara. Karena Tuhan Yesus mati, saudara. Tetapi jelas sekali Maria tahu Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan itulah yang harus dia beritakan kepada para murid. Agar mereka tidak terus-menerus hidup di dalam keterpurukan, di dalam keputusasaan. Itu ada urgensi, saudara. Dan yang menarik tidak sampai di situ. Kalau kita lihat perkataan Tuhan Yesus, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Saudara, kita tahu dengan pasti. Kalau Tuhan Yesus tidak naik ke atas sorga, saudara, maka Roh Kudus tidak tercurah bagi setiap kita. Saudara, ini sedang berbicara apa, saudara? Saudara, justru Tuhan Yesus mengasihi Maria dan semua orang percaya. Kalau dia hanya terpaku, Maria hanya terlena dengan perasaannya ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia memegang erat, hanya terlena dengan perasaannya, saudara. Tuhan Yesus katakan ini hanya sementara, aku ada di sini. Justru lebih baik aku pergi kepada Bapa. Selain untuk menyediakan tempat bagimu, Roh Kudus akan tercurah. Artinya apa, saudara? Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan setiap orang percaya. Bukan secara fisik, saudara. Tapi di dalam setiap hati kita, saudara. Bukankah itu jauh lebih dekat, saudara? Saudara, ini menunjukkan justru Tuhan Yesus mengasihi Maria sedemikian rupa. Dia ingin berkata, Maria, kalau kamu tahan saya di sini, kalau memegang itu memeluk kan artinya dia menahan, benar gak? Kalau engkau menahan saya di sini hanya untuk memuaskan rasa perasaanmu, terlarut dalam perasaanmu, maka engkau akan lebih kehilangan yang jauh lebih esensi, yang lebih penting. Yaitu aku harus kembali ke sorga. Untuk apa, saudara? Agar Roh Kudus itu tercurah bagi setiap orang-orang percaya. Artinya aku akan lebih dekat denganmu. Permanen di dalam hati orang percaya. Dan tidak hanya itu. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus katakan apa? Ada urgensi
untuk dia memberitakan kepada para murid. Para murid yang sedang putus asa, no hope saudara. Bahwa dia telah bangkit. Saudara, ini menunjukkan betapa Tuhan tuh mengasihi Maria dan orang-orang percaya saudara. Dia begitu mengasihi para murid, dia tahu para murid pada saat itu mengalami keterpurukan. Para murid sedang putus harapan. Karena itu dia katakan, Maria, pergilah, beritakan kepada saudara-saudaraku. Saudara, ini menunjukkan Tuhan begitu mengasihi Maria. Dan saya tahu dengan pasti saudara. Saya yakin pasti saudara. Kenapa? Ayat yang sebelumnya ketika Tuhan berkata, jangan pegang aku. Maria gak baper, Maria gak marah, Maria gak hancur hati. Karena dia mengenal Allahnya. Kalau dia tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kalau dia tidak kenal Allahnya saudara, dia pasti udah marah saudara. Orang dia lagi meluapkan perasaannya, dia ingin menunjukkan, Tuhan Yesus, aku begitu mengasihi engkau. Tapi Tuhan Yesus justru menahannya, jangan pegang. Sehingga firman Tuhan tidak dicatat saudara. Bahwa dia tidak marah, dia tidak hancur hati. Tapi dia langsung dikatakan di ayat selanjutnya apa? Maria pergi memberitakan kepada para murid. Bahwa Tuhan Yesus bangkit. Artinya Maria pada saat itu dia tahu isi hati Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan bukan fokus kepada perasaannya. Saudara, seringkali di dalam pergumulan kita, saudara, kita jauh fokusnya kepada diri. Kita terlalu terlena, kita terlalu terpuruk oleh perasaan-perasaan kita. Sehingga kita lupa untuk memandang kepada Tuhan dan bertanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam saya menghadapi pergumulan demi pergumulan ini. Sehingga akhirnya saudara, kita menjadi kecewa dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Karena mata kita tidak bisa memandang kepada Tuhan. Berbeda kepada Maria. Ketika pada saat itu dia meluapkan perasaannya. Dan dia tahu ada yang jauh lebih penting esensi. Dia tidak larut di dalam perasaannya. Dia langsung pergi taat. Memberitakan firman Tuhan. Kepada para murid yang tidak tahu Tuhan Yesus telah bangkit. Saudara, ini menjadi bagian yang harus kita belajar. Bagaimana orang-orang percaya seharusnya. Kita yang sudah mengalami Tuhan sedemikian rupa. Kita tidak lagi fokus kepada diri. Tetapi kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya bukan artinya kita tidak boleh saudara bersedih, bersusah hati ketika kita mendapati pergumulan. Saya percaya itu sesuatu yang wajar ketika kita sedih, ketika kita mengalami rasa kecewa, ketika ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita terus menerus saudara, kita terpuruk di dalam bagian itu sehingga kita tidak bisa mengerti, tidak bisa melihat atau memandang kepada Tuhan. Maka sesungguhnya kuasa kebangkitan Kristus itu sia-sia saudara. Seharusnya kuasa kebangkitan Kristus itu memampukan kita. Bahwa dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang menang. Dia akan memampukan kita untuk melewati masalah demi masalah di dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap orang percaya. Seharusnya kita punya iman yang terus teguh sekalipun badai kehidupan ada di tengah kita. Kita percaya bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita sekali-kali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya akhirnya juga kembali merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat dengan rekan saya ketika saya masuk di sekolah saat saudara. Saudara, saya ingat betul saya pertama kali ke GKI-GS, saya pernah menceritakan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan saya seorang teman yang saya melihat tidak hanya sekedar teman, tapi seorang ibu bagi saya ketika saya berada di saat. Saudara, dia adalah Ibu Tania yang saya kenal secara pribadi. Dia adalah seorang yang di usia 40 tahun dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tahu itu bukanlah perjalanan yang mudah bagi beliau saudara. Karena di usia 40 tahun dia harus kembali untuk belajar dan dia harus menjalani panggilan Tuhan yang tidak mudah. Saudara, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan itu berkarya secara penuh, secara luar biasa di dalam kehidupan ibu ini.
Saudara, ketika dia mengikuti proses belajar mengajar di saat saudara, dia sudah mempunyai penyakit yaitu kelenjar getah bening ya. Jadi tangannya itu sering membengkak, saudara. Ya. Jadi tangannya membengkak sehingga ketika dia merasakan itu kumat, saudara, itu sakitnya luar biasa kayak menusuk-nusuk tangan dia, sehingga kalau dia udah sampai nggak tahan, dia selalu ketika kita duduk di sekolah gitu ya, kita duduk di bangku gitu, dia minta tolong gitu ya, menyadarkan tangannya itu ke pundak kami gitu ya, anak-anak gitu ya, kalau di samping tuh dia selalu naruh karena dia udah nggak tahan, sakitnya bener-bener luar biasa. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan bekerja sehingga akhirnya dia lulus wisuda, saudara. Dia berhasil menyelesaikan panggilan Tuhan di saat. Saudara, tak lama kurang lebih gitu ya, dia harus mengikuti praktek 1 tahun, saudara. Tidak sampai 1 tahun, saudara, kami mendengar berita, saudara, bahwa dia dipanggil Tuhan karena sakitnya kelenjar getah bening ini, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kami mendengar hal itu kami begitu sedih. Ya, saya juga merasa bertanya-tanya dan marah sama Tuhan gitu ya. Tuhan, bukankah dia sudah mengikuti panggilan Tuhan sedemikian rupa gitu ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan gitu ya. Dia akhirnya terus-menerus mengalami sakit ini hingga akhirnya Tuhan panggil dia. Saudara, saya teringat banget gitu ya. Kurang lebih 1 bulan sebelum dia meninggal dunia, saudara. Saya menelpon karena sudah dikabarkan gitu ya, kondisinya itu semakin parah, saudara. Saya menelpon beliau, saudara. Saya tanya kabarnya, Bu gimana kabarnya, saya tanya gitu ya. Saya rencananya untuk menghibur dia, menguatkan dia di masa-masa sulitnya, saudara. Saudara, ketika saya tanya gitu ya, Bu gimana kabarnya, langsung dia dengan semangat 45 ya, bayangin ya saudara. Saya tahu itu pasti sakit, dia lagi terbaring sakit. Tapi dengan semangat 45, dengan suaranya terdengar ceria sekali, dia bilang, oh baik Jun, kamu gimana kabarnya? Saudara, seseorang yang 1 bulan sebelumnya gitu ya, maksudnya sesudahnya itu dipanggil Tuhan karena sakit yang begitu luar biasa. Tapi ketika saya menelpon dengan sukacita, dengan ceria, dia masih berkata gitu ya, baik gimana kabar kamu? Lalu dia berkata begini, apa yang bisa saya doakan? Saudara kebayang ya, ketika saya menelpon terus dia malah tanya sama saya, apa yang bisa saya doakan? Saat itu saya sedang praktek 1 tahun di GKI BSD, saudara. Saya ketika dengar dia, apa yang mau dia doakan? Saudara, saya hanya bisa menetes gitu ya hari itu. Saya sampai bilang gak ada Bu, saya bilang gitu ya. Gak ada, saya bilang. Justru saat ini saya menelpon ibu karena saya mau mendoakan ibu, saya bilang gitu. Ibu bagaimana, apa ada yang bisa saya doakan tidak? Terus dia bilang, gak ada, saya baik-baik aja, tenang aja, Tuhan sama-sama saya kok. Saudara, saat itu saya hanya bisa menangis saja gitu ya. Bagaimana mungkin orang yang di tengah kesakitan seperti itu, dia gak memikirkan dirinya, malah dia tanya saya. Bahkan di akhir percakapan kami, saudara, dia bilang sama saya, Jun, kamu jangan pernah menyerah ya. Saya tahu panggilan Tuhan tidak mudah, tapi kamu jangan pernah menyerah. Saudara, saya ingat dengan jelas ketika saya pertama kali melayani. Dunia pelayanan tidaklah mudah, saudara. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan. Tapi setiap kali saya mau menyerah, saya teringat kata-kata beliau, jangan pernah menyerah. Karena ketika engkau dipanggil menjadi hambanya, Tuhan akan memampukan. Saudara, saya gak pernah berpikir ada seorang yang seperti demikian. Di tengah kesakitannya, dia masih bisa jadi berkat buat saya. Di tengah kesakitan yang begitu luar biasa, dia masih bisa menyaksikan imannya kepada saya. Saudara, tidak hanya kepada saya, seluruh masta saya, saudara. Kalau Bapak Ibu berjumpa dengan mereka, kalau mereka ditanya, seperti apakah Ibu Tani? Semua orang akan berkata, dia adalah ibu yang luar biasa. Bukan hanya sekedar ibu bagi anaknya, saudara, tapi ibu bagi kami semua. Karena selama kami menjalani panggilan, dia adalah orang yang sangat tabah menjalani di tengah-tengah segala kesakitannya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengannya. Sehingga di dalam bulan itu, saudara, di dalam status Facebooknya,
Di tanggal 5 April saudara, dia menuliskan kata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah 1 bulan sebelum dia meninggal dunia. Saudara, apa yang membuat dia bisa sampai seperti itu? Saya percaya karena dia telah merasakan kasih Tuhan yang sedemikian rupa di dalam kehidupan. Dia percaya bahwa Allah yang dia kenal, rencangannya itu tidak pernah gagal. Sekalipun saudara, manusia melihatnya itu sebuah kegagalan. Masta pada saat itu saya ingat dengan betul. Kita semua dirudung dengan rasa kecewa kepada Tuhan. Mengapa hamba yang begitu setia, hamba yang bersusah payah harus menjalani panggilan Tuhan. Tetapi dipanggil begitu cepat. Tapi hari ini kami memahami maksud dan rancangan Tuhan. Dia dipanggil kepada Bapa karena tugasnya sudah selesai. Dan dia menguatkan setiap kami yang saat ini masih ada di dalam dunia ini. Untuk kami terus menerus memberitakan siapa Allah itu. Allah yang tetap setia, Allah yang tetap bersama-sama dan rancangannya tidak pernah gagal. Saudara, saya rindu sebelum saya menutup bagian firman Tuhan, kita kembali. Kita menyanyikan pujian, Kau tetap Allah. Di tengah kita manusia yang seringkali berubah setia kepada Tuhan. Tetapi dia adalah Allah yang tetap sama. Dahulu, sekarang, maupun selamanya. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kita. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Adakah engkau sedang bergumul di dalam masalah ekonomi? Adakah engkau bergumul dengan sakit penyakit yang bertahun-tahun kau rasakan dan tidak ada perubahan? Ataukah engkau saat ini sedang bergumul di dalam relasi dengan pasanganmu yang saat ini sedang di ujung tanduk? Seakan-akan tidak ada harapan lagi. Atau bahkan engkau saat ini, engkau sedang kecewa kepada Tuhan. Engkau merasa Tuhan telah meninggalkan engkau. Hari ini firman Tuhan sudah ingatkan kita saudara, bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dia telah mengorbankan anaknya, Yesus Kristus buat saya dan saudara. Masakah Dia akan tinggalkan kita saudara? Masakah Dia akan buang saya dan saudara? Justru ketika kita bermain-main di dalam dosa, Dia tetap menebus saya dan saudara.
Saudara, apakah Allah yang demikian? Allah yang bisa jahat sama saya dan saudara. Saudara, Tuhan memang tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita setelah kita mengikut Dia, hidup kita tanpa pergumulan, tanpa masalah. Tapi Dia menjanjikan, Dia selalu bersama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ketika engkau hari ini engkau menangis, ketika hari ini engkau ketakutan, saudara, Dia ada di sampingmu. Dia sedang memelukmu. Jangan takut. Aku bersama denganmu. Tolong lihat aku. Seringkali pergumulan hidup membutakan mata kita untuk merasakan bahwa Allah hadir bersama-sama dengan kita. Biarlah kita hari ini kembali belajar seperti Maria Magdalena. Di tengah segala kekecewaan, kesedihannya, dia tetap setia. Sekalipun pada saat itu dia berusaha dan ingin meluapkan segala perasaan. Tapi dia sadar ada yang jauh lebih penting. Tidak berbicara melulu tentang saya dan saya. Tapi bagaimana saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kau jauh lebih tahu apa yang kami rasakan saat ini. Kau jauh lebih tahu apa yang jemaat-Mu Tuhan gumulkan saat ini. Tapi ajar kami Tuhan, menjadi anak-anak yang tidak mudah berubah setia ketika doa-doa kami tidak terjawab. Ajar kami Tuhan, menjadi anak-anak yang setia dan taat. Sekalipun perjalanan kami bukanlah perjalanan yang mudah. Sekalipun ada begitu banyak badai di dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan, ketika kami kembali memperingatkan Jumat Agung dan Paskah, kami mengingat kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah kami boleh berkomitmen untuk tetap setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati, setiap kita kembali dihiburkan. Kalau situasi di sekeliling kita berubah, kehidupan di sekeliling kita mengalami banyak perubahan. Satu hal yang kita percaya, Allah kita gak pernah berubah. Dia tetap baik. Saya selalu ingat, when you cannot see His hands, trust His heart. Kalau kita dalam kehidupan kita penuh dengan kegelapan, kita sulit sekali melihat tangan-tangan Tuhan bekerja. Percaya sama hatinya Tuhan. Dia baik, dia gak bisa buat jahat. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti biasa, Bapak Ibu silakan mempersiapkan gadget Bapak Ibu untuk bisa meng-scan atau mentransfer melalui nomor rekening gereja. Ya, saat ini kita akan naikkan pujian Pandanglah pada Yesus. Apakah hati kita, jiwa kita lelah? Pandang pada Yesus. Jangan menyerah. Jiwa
bangkit berdiri. Kita akan medley dengan pujian Yesus Sobat yang sejati. Bapak Ibu, apakah hatimu susah? Apakah hatimu lelah karena beban berat? Mari pandang Dia, berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu yang terus saja Kau beritakan. Melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian. Kami bersyukur Engkau Allah yang terus meyakinkan kami bahwa Engkau setia. Kau buktikan itu dan Kau ingatkan kami terus. Tuhan, kini bagian kami untuk pegang kepada janji-Mu, beriman. Meskipun sekeliling kami gelap, kami percaya hati Tuhan baik. Hati Tuhan baik. Tuhan gak mungkin buat jahat dalam hidup kami. Tuhan, ini adalah ucapan syukur kami, persembahan yang kami kumpulkan bagi-Mu Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan bisa pakai untuk pelayanan di dalam gereja maupun di luar gereja. Tuhan berkati semua yang sudah kami kumpulkan. Dan Tuhan berkati juga setiap majelis yang mengelola keuangan gereja kami. Supaya mereka dapat mengelolanya dengan baik dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Saudara sekalian, pada hari ini adalah hari yang kita sudah nantikan di dalam kalender gereja GKY, khususnya adalah hari di mana kita seluruh jemaat anggota GKY melakukan pemilihan penatua GKY. Saudara ya, penatua majelis di seluruh GKY, dan bagi kita yang ada di Gading Serpong hari ini juga kita melakukannya. Bagi saudara yang sudah memilih melalui cara manual, saudara diingatkan kalau saudara belum membawa atau mengembalikan formulir pemilihan secara manual, harap saudara bisa bawa ya untuk datang ke gereja. Kemudian saudara yang sudah memilih secara e-vote, jadi hari ini jangan lupa ya, bagi saudara semua yang sudah mendaftar hari ini ya, ini sudah dibuka, nanti setelah selesai ibadah saudara bisa lakukan begitu ya, pemilihan secara e-vote dan saudara bisa submit. Jadi beberapa hal, silakan ada videonya, boleh ditampilkan.
Pada tahun ini, Sinode memutuskan untuk tetap melaksanakan pemilihan majelis baru bagi jemaat-jemaat yang mandiri atau yang dewasa. Di dalam situasi dan kondisi yang masih belum sepenuhnya normal ini, mau tidak mau kita harus memakai cara dan prosedur yang agak berbeda dari biasanya. Tetapi yang lebih penting adalah partisipasi dari seluruh anggota jemaat GKY dalam pemilihan majelis baru ini. Dalam pemilihan ini, dengan mendaftarkan diri dan juga mempersiapkan waktu khusus di hari pemilihan yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 11 April 2021. Terima kasih untuk segala perhatian dan partisipasi yang diberikan. Tuhan memberkati. Baik, saudara diingatkan kembali bagi saudara yang memilih e-vote, jangan lupa saudara untuk mengingat username dan password ya, username dan password, dan memilih 20 dari 25 calon ya penatua Majelis GKY Gading Serpong. 20 ya, diharapkan Bapak Ibu semua jemaat bisa memilih secara maksimal ya, karena itu memang batas maksimal, karena kita calon 25 jadi maksimalnya yang kita bisa pilih 20 begitu ya. Kurang boleh, tetapi saya sarankan pilihlah semaksimal yang kita bisa lakukan ya, demikian. Dan saudara, waktunya memang kita hanya hari ini melalui e-vote, jadi jangan sampai ditunda, jangan sampai lupa ya, nanti sampai jam 5 sore begitu ya, demikian. Ya saudara, jadi kita bersyukur ya untuk momen ini bagi kita jemaat di Gading Serpong, kita boleh melakukan satu hal yang baik dan menentukan untuk nanti perjalanan gereja kita ke depan, orang-orang yang nanti memang Tuhan perkenankan untuk bisa melayani ya di dalam kemajelisan ya. Baik, kemudian saudara, hari Rabu ini, minggu depan dalam ibadah minggu yang ketiga bulan April, kita akan membahas lanjutan daripada peristiwa setelah Paskah ya. Karena selama 40 hari berulang-ulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri ya kepada para murid untuk menolong mereka supaya mereka memahami ya karya keselamatan dan mereka boleh dikuatkan. Dan minggu depan juga kita akan melaksanakan baptisan dewasa, baptisan anak, dan CD. Ya, jadi ini juga satu hal yang kita syukuri, ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang juga sudah mengikuti kelas katekisasi dan mereka akan dibaptis dewasa, CD, dan juga baptis anak. Saudara, sebagai anggota jemaat juga kita doakan ya, Tuhan berkarya melalui kehidupan mereka. Kemudian persekutuan doa hari Rabu tetap kita lakukan ya secara streaming, live streaming melalui channel YouTube gereja. Saudara, dalam masa-masa pandemi ini memang masa-masa yang panjang dan melelahkan, tapi biarlah saudara kita tetap setia ya, dan Rabu malam saudara di tengah minggu kita bisa bergabung di dalam doa melalui kebaktian doa ya secara streaming. Saudara, diingatkan kembali masih banyak PKK yang baru akan melaksanakan pertemuan minggu ke depan ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat sekalian, saya tak henti-hentinya mengingatkan dan juga memberikan dorongan ya kepada seluruh jemaat Gading Serpong. Saudara bergabung dengan kelompok kecil, itu baik buat saudara, itu baik untuk pertumbuhan iman dan kerohanian saudara. Dan silakan saudara bisa melihat ya jadwal yang ada, dan nanti di grup WhatsApp gereja juga akan di broadcast kembali ya. Baik, saudara, tanggal 2 Mei nanti kita akan mengadakan ibadah syukur ulang tahun PKK yang ke-7, dan tanggal 1 Mei kita akan mengadakan bersama-sama satu gathering spesial dalam rangka ulang tahun persekutuan kelompok kecil di gereja kita yang kita angkat tema Grow Together ya. Ada acara Meet and Games pada hari Sabtu 1 Mei jam 17 atau jam 5 sore melalui Zoom ya. Jadi mengajak seluruh anggota jemaat untuk boleh bergabung di dalam satu gathering yang spesial ini, dan kemudian hari Minggunya kita akan bersyukur bersama-sama dalam
ibadah hari Minggu. Ya, demikian. Baik, saudara, kemarin hari Sabtu kita sudah melaksanakan seminar dalam rangka kita juga menuju kepada 40 Days of Gospel. Kita sudah membahas kemarin tema tentang total depravity dan unconditional election. Masih ada satu kali lagi, yaitu hari Sabtu ini tanggal 17 April, kita akan membahas tema limited atonement dan irresistible grace. Saudara, ini satu topik yang sangat-sangat mendasar dan penting bagi kita untuk memahami mengenai karya keselamatan Allah ya di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan kesempatan yang kedua ini saudara jangan sampai lewatkan. Saudara, kalau saudara belum mendaftar, saudara baru mau join, masih bisa ya. Saudara di situ ada linknya. Ya, saudara silakan tinggal tap atau klik, saudara segera mendaftar. Demikian ya. Satu berita duka telah berpulang saudara almarhum Bapak Ateng Tirtajaya ya. Ini papa dari Ibu Meidi dan Ibu Meida. Dan sudah dikremasi kemarin hari Jumat ya, tanggal 9 April di Oasis. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Baik, demikian. Saudara, ada satu video mengenai musibah bencana yang kita tahu bersama terjadi di NTT dan juga di NTB. Habis. Jadi saudara, kita ada kesempatan untuk boleh berbagian, ya mendukung untuk bantuan yang nanti akan disalurkan melalui Sinode GKY. Bagi kita, Jemaat Gading Serpong, saudara bisa mendukung melalui transfer ya di rekening gereja, nomornya saudara tertera di screen. Tapi saudara harap memberikan informasi atau berita ya. Pada waktu saudara transfer, ketik bantuan NTT. Jadi nanti bagian keuangan bisa memilah ya dengan jelas transferan yang masuk untuk bantuan NTT. Saya ucapkan terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang sudah ya berbagian, baik itu melalui transfer ataupun juga ada pemberian pakaian-pakaian layak pakai begitu ya. Nah, jadi ini kita bisa berbagian. Demikian. Saudara, ada satu video lagi, video klip terakhir dari IPK, ya silakan. IPK sangat peduli dan memperhatikan perkembangan anak usia dini. IPK memberikan solusi untuk perkembangan anak di masa pandemi COVID-19, yaitu melalui IPK Kindergarten Learning Program. IPK Kindergarten Learning Program merupakan program pembelajaran yang dibuat untuk anak usia dini, mulai dari kelompok nursery sampai kindergarten, dan menyediakan media pembelajaran yang siap dipakai. Say freeze, come on. Move. And freeze. 你们去一个地方，农场。 IPK Kindergarten Learning Program disusun sesuai perkembangan anak usia dini. IPK Kindergarten Learning Program fokus kepada perkembangan anak secara keseluruhan, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kerohanian. IPK Kindergarten Learning Program mempunyai rencana pembelajaran yang mudah dipahami dan digunakan, dan semua bahan materi siap dipakai. Guru-guru memberikan dukungan secara maksimal kepada anak, dan IPK Kindergarten Learning Program pun memberikan webinar kepada orang tua secara bersama-sama berkala. mari berdiri, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk menyerahkan kepadamu pemilihan penatua majelis yang dilaksanakan serempak di seluruh gereja di dalam naungan Sinode GKY. Tuhan, Engkaulah yang memiliki GKY. Engkau Tuhan atas gerejamu.
Maka ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang berkenan untuk memakai satu cara atau mekanisme yang secara manusiawi kami juga tahu di dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan boleh menyatakan kehendak-Mu atas gereja-Mu. Melalui pemilihan ini, orang-orang yang nanti terpilih boleh menjadi rekan-rekan sekerja Allah di dalam dan di tengah-tengah gereja-Mu untuk memajukan berita Injil, menumbuh kembangkan hal-hal yang baik di tengah-tengah jemaat-Mu. Bahkan gereja-Mu boleh terus melangkah memberi dampak yang semakin luas bagi kerajaan Allah. Kami berdoa menyerahkan Tuhan juga untuk para korban musibah bencana yang terjadi di NTT, secara khusus ya Tuhan di tempat-tempat yang begitu terpencil dan sulit. Kami berdoa Tuhan untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk merelokasi warga masyarakat yang rumahnya rusak dan hancur, yang harus pindah untuk sementara. Tuhan sertailah, Tuhan berkati juga untuk setiap penyaluran bantuan-bantuan yang dikumpulkan dan juga sudah mulai disalurkan di berbagai tempat supaya boleh berguna, boleh dirasakan untuk menolong keadaan masyarakat yang ada di sana. Dan kami berdoa mohon kemurahan Tuhan supaya angin, cuaca ya Tuhan tidak lagi terjadi hal yang bisa membawa bencana. Kami mohon anugerah Tuhan. Dengarlah seru doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan hidupi setiap kebenaran firman yang sudah saudara terima pada hari ini dan terimalah berkat-Nya. Anugerah, kasih, dan berkat dari Bapa, keselamatan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, penyertaan yang berlimpah-limpah dari Allah Roh Kudus bersama dengan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Doa teduh, Tuhan memberkati.